Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renjamil, kelas 11 IPA 5. Di sini saya menjelaskan apa itu dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Rumusnya, sigma F sama dengan resultan gaya N, M, sama dengan massa atau ukuran kelembapan, A percepatan buka kurung, M sama garis miring S kuadrat, sigma R momen torsi garis buka kurung NM tutup kurung, I sama dengan momen inersia, A sama dengan percepatan sudut. Momen inersia adalah momen inersia adalah derajat kelembapan atau inersianya besar, maka benda akan susah diputar. Sebaliknya, kalau inersia kecil, maka benda akan mudah untuk diputar. Inersia punya dua jenis. Ada inersia benda titik atau partikel dan benda tagar. Untuk momen inersia, rumusnya sebagai berikut. I momen inersia, M sama dengan massa benda atau kilo, R sama dengan jari-jari atau M. Momen gaya atau torsi adalah suatu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tagar terhadap titik poros tertentu. Kalau bahasa simpelnya sih, torsi ini merupakan suatu besaran yang dapat memutarkan benda. Lambang dari torsi adalah T. Torsi ini pertama kali diperkenalkan ke dunia sains oleh teknisi bernama J. Thomson. Namun konsep torsi sebenarnya sudah ada jauh semenjak konsep tuas ditemukan oleh Archimedes. Kalau tuas, kamu tentu. Momentum sudut adalah merupakan hasil perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda. Dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan momentum sudut, I momentum inersia, W kecepatan sudut benda. Momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor momentum linear benda P dan vektor posisi F. L sama dengan R kali P. Hukum kekekalan momentum sudut linear menyatakan bahwa jika pada suatu sistem tidak ada resultan gaya yang bekerja, sigma F sama dengan 0. Momentum linear sistem adalah kekal pada gerak rotasi. Jika tidak ada resultan momen gaya atau torsi, maka juga akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut, sehingga secara konseptual dapat ditulis L1 sama dengan L2 I1 kurang W1 sama dengan L2 kurang W2. Kesetimbangan merupakan keadaan yang seimbang atau stabil, sedangkan benda tagar merupakan benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak berubah saat dikenai gaya atau torsi. Jadi, kesetimbangan benda tegar bisa didefinisikan keadaan di mana benda tegar berada dalam keadaan stabil atau seimbang setelah semua gaya diterapkan padanya. Titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda, di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Penentuan letak titik berat ini dapat dilakukan dengan mudah. Apabila benda bersifat homogen dan beraturan seperti kubus, bola, dan silinder, titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai suatu titik materi.